Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio, Bapak Yasir Maulana SMM. Izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada saya sendiri, Rahma Dwi Febrianti, sebagai moderator serta pemateri pertama. Kemudian yang kedua ada Padilla sebagai pemateri kedua, dan ada pemateri terakhir yaitu Nadila. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memulai presentasi ini dengan tema Fama and Friends 5 Factor Model. Model faktor Fama and Friends ini merupakan kemajuan yang signifikan dalam memahami return saham. Awalnya, model 3 faktor Fama and Friends diperkenalkan pada tahun 1992 oleh Eugene Fama dan Kenneth Friends. Model ini merupakan perluasan dari Capital Asset Pricing Model atau CAPM dengan menambahkan 2 faktor lagi, yaitu resiko ukuran dan resiko nilai. Nah, model ini itu berpendapat bahwa saham-saham itu bernilai tinggi serta berkapitalisasi kecil. Model ini menyesuaikan kecenderungan ini sehingga lebih efektif dalam mengevaluasi kinerja manajer. Model ini itu menjelaskan lebih dari 90% pengembalian portofolio yang terdiversifikasi, jauh lebih besar daripada 70% yang dijelaskan oleh CAPM. Nah, pada tahun 2015 ini, Fama and Friends itu menyempurnakan model mereka dengan menambahkan 2 faktor lagi. Kedua faktor ini didasarkan pada model discount dividend. Singkatnya, bahwa evolusi model Fama and Friends ini dari versi 3 faktor menjadi 5 faktor mencerminkan upaya berkelanjutan untuk memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk memahami imbal hasil pasar saham dengan fokus pada ukuran perusahaan dan nilai perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada konsep Fama and Friends. Yang pertama ada market risk atau RM. Seperti dalam CAPM, model ini masih mempertimbangkan risiko pasar sebagai faktor utama yang mempengaruhi return saham. Ini mencerminkan dalam faktor risiko pasar atau RM yang mencerminkan return pasar secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, size, small minus big. Faktor ini menggambarkan perbedaan return antara portofolio saham kecil dan juga saham besar. Nah, Fama and Friends itu mengamati bahwa saham-saham kecil cenderung memiliki return yang lebih tinggi daripada saham-saham besar. Yang ketiga ada value atau high minus low. Faktor ini itu mempertimbangkan perbedaan return antara portofolio saham dengan nilai tinggi value dan nilai rendah growth. Nah, Fama and Friends menyatakan bahwa saham-saham yang nilai tinggi cenderung memiliki return yang lebih tinggi dibandingkan saham-saham dengan nilai rendah. Kemudian yang keempat ada profitability atau robust minus weak, menunjukkan perbedaan return antara portofolio saham perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dan juga rendah. Faktor ini menyoroti observasi bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung memberikan return yang lebih baik. Untuk yang terakhir ada investment atau konservatif minus agresif, mencerminkan perbedaan return antara portofolio saham yang melakukan investasi secara konservatif dan agresif. Nah, Fama and Friends ini menemukan bahwa perusahaan dengan kebijakan investasi yang lebih konservatif cenderung memberikan return yang lebih tinggi. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan dengan pemateri kedua. Saya Fadila, di sini saya akan menjelaskan penerapan Fama and Friends 5 Factor Model. Titik awal teoritis untuk model 5 faktor Fama and Friends adalah diskon dividen, karena model tersebut menyatakan bahwa nilai saham saat ini bergantung pada dividen di masa depan.
Fama dan Friends menggunakan model diskon dividen untuk mendapatkan dua faktor baru, yaitu investasi dan profitabilitas. Uji empiris model Fama and Friends bertujuan untuk menjelaskan rata-rata return pada portofolio yang dibentuk untuk menghasilkan spread yang besar dalam size B atau M, profitabilitas dan investasi. Pertama, model ini diterapkan pada portofolio yang dibentuk berdasarkan ukuran B atau M, profitabilitas dan investasi. Pengembalian portofolio yang akan dijelaskan berasal dari versi perbaikan yang menghasilkan faktor tersebut. Kedua, kinerja model 5 faktor dibandingkan dengan kinerja model 3 faktor untuk menjelaskan pengembalian rata-rata yang terkait dengan anomali besar yang tidak ditargetkan oleh Fama and Friends. Selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai model Fama and Friends 5 factor model, yaitu RIT dikurangi RFT sama dengan delta I plus delta I dalam kurung RMT dikurangi RFT plus SI SMBT plus HI HMLT plus RI RMWT plus CI CMAT plus EIT, di mana RFT adalah return pada bulan T dari salah satu portofolio, RFT adalah tingkat bebas risiko, RM dikurangi RF adalah selisih pengembalian antara pasar saham tertimbang kapitalisasi dan uang tunai, SMB adalah spread return dari saham kecil dikurangi saham besar yaitu efek ukuran. HML adalah return spread saham murah dikurangi mahal yaitu efek nilai. RMW adalah selisih keuntungan dari perusahaan yang paling menguntungkan dikurangi perusahaan yang paling tidak menguntungkan. CMA adalah return spread perusahaan yang berinvestasi secara konservatif dikurangi secara agresif. Dengan tambahan pada profitabilitas RMW dan investasi CMA, penelitian Fama and Friends membuktikan bahwa dengan faktor tambahan pada profitabilitas dan juga investasi memberikan dampak pada daya penjelas yang semakin tinggi dibandingkan dengan 3 faktor Fama and Friends sebelumnya. Pada penelitiannya, seluruh variabel memiliki tingkat signifikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara CAPM atau Capital Asset Pricing Model dan Fama and Friends 5 Factor Model. Perbedaan utama antara CAPM dan Fama and Friends 5 Factor Model terletak pada jumlah faktor yang dipertimbangkan untuk menjelaskan variabel return saham. Berikut beberapa perbedaan antara CAPM dan Fama and Friends 5 Factor Model. Yang pertama, perbedaan dalam faktor risiko. Di dalam CAPM hanya mempertimbangkan satu faktor risiko, yaitu faktor pasar umum. Sedangkan di dalam Fama and Friends memasukkan 5 faktor risiko, termasuk risiko pasar, ukuran perusahaan, nilai saham, profitabilitas perusahaan, dan kebijakan investasi. Selanjutnya adalah penjelasan variasi return. Dalam CAPM mengasumsikan bahwa return saham hanya dipengaruhi oleh risiko pasar, sedangkan dalam Fama and Friends mengakui bahwa selain risiko pasar, faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, nilai, profitabilitas, dan kebijakan investasi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham. Yang selanjutnya ada pendekatan terhadap ukuran perusahaan dan nilai. Dalam CAPM tidak mempertimbangkan perbedaan return berdasarkan ukuran perusahaan atau nilai saham. Selanjutnya, sedangkan dalam Fama and Friends mengakui bahwa saham-saham kecil dan saham dengan nilai tinggi cenderung memiliki return yang berbeda dibandingkan dengan saham-saham besar dengan nilai yang rendah. Selanjutnya, kompleksitas model. Dalam CAPM lebih sederhana dengan hanya satu faktor risiko, sedangkan dalam Fama and Friends lebih kompleks dengan 5 faktor risiko, mencoba memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang variasi return saham. Dan yang terakhir, aplikasi dalam praktik. Dalam CAPM, meskipun digunakan secara luas, CAPM telah dikritik karena kesederhanaannya yang terlalu besar dan asumsi yang mendasarinya. Sedangkan dalam Fama and Friends 5 Factor Model lebih banyak digunakan oleh praktisi keuangan modern karena kemampuannya
yang lebih baik dalam menjelaskan variasi return saham, terutama dalam mengakomodasi perbedaan karakteristik saham. Baik, materi telah disampaikan, maka dapat disimpulkan PAMA and Friends 5 Factor Model ini merupakan suatu terobosan penting dalam teori pasar keuangan. Nah, model ini itu menggambarkan kompleksitas pasar saham dengan memperhitungkan tidak hanya resiko pasar umum, tetapi juga faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, nilai saham, profitabilitas, serta kebijakan investasi. Nah, dengan memasukkan faktor-faktor ini, model ini memberikan gambaran yang lebih akurat dan kontekstual tentang variasi return saham, memperkaya pemahaman kita tentang perilaku pasar keuangan. Dalam dunia investasi modern, di mana pelaku pasar mencari alat analisis yang lebih canggih, PAMA and Friends 5 Factor Model telah menjadi panduan penting bagi investor dan pengelola portofolio. Namun demikian, model ini tidak luput dari kritik dan tantangan, serta kemampuannya dalam menghadapi perubahan kondisi pasar dan waktu masih menjadi subjek penelitian yang terus berkembang. Meskipun begitu, kontribusi model ini dalam membawa pemikiran pasar keuangan lebih jauh dari CAPM dengan mengakui peran faktor-faktor tambahan membuatnya relevan dan diterima dalam analisis investasi kontemporer. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.